mengajar di kelas 12, dari kelas 12 IPA sampai kelas 12 IPS, dan mengampu mata pelajaran bahasa Bali. Oke, perkenalkan, selamat siang ya. Di sini namanya Ibu Nimade Karlisnayanti. Ibu mengajar mata pelajaran sejarah Indonesia. Ya, perkenalkan, saya Ayu Dewi Paramita di bagian TI yaitu Multimedia. Perkenalkan, nama saya Komang Erina Sanjung dari kelas 11 MIPA 3. Ya, baik. Wawasan Nusantara, sepengetahuan Ibu, yaitu cara pandang kita sebagai bangsa Indonesia tentang rakyat, kemudian tentang suku, bangsa, ras yang ada di Indonesia, juga meliputi tentang wilayah-wilayah yang juga ada di Indonesia. Taunya Ibu ya, yang sempat Ibu baca, kalau wawasan Nusantara itu adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang jati diri serta lingkungannya yang mengutamakan tentang persatuan dan kesatuan wilayah untuk mencapai tujuan nasional. Seperti itu sih menurut secara globalnya Ibu. Ya, kayak gitu. Nusantara yaitu cara pandang bangsa dengan tujuan menjaga persatuan dan kesatuan dengan mengutamakan nasionalisme. Menurut saya, wawasan Nusantara itu adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa maupun wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang meliputi darat, laut, bahkan juga udara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan. Karena ini berkaitan dengan cara pandang kita, terutama karena Ibu mengampu juga, Ibu mengaitkan ke mata pelajaran Ibu, yaitu mata pelajaran bahasa Bali, yaitu bahasa dan sastra Bali. Jadi Ibu mengambil dalam konteks budayanya di dalam wawasan Nusantara. Penerapannya di dalam kehidupan masyarakat seperti itu, bagaimana kita mengaktualisasikan nilai-nilai yang ada dalam wawasan Nusantara seperti nilai-nilai sosial, nilai-nilai budaya dalam berbagai kegiatan-kegiatan yang mendukung kearifan lokal budaya Bali. Seperti itu. Misalnya seperti sekarang kan ada program dari Gubernur Bali yaitu Bulan Bahasa Bali yang tidak hanya di sekolah tetapi juga sudah merambah ke Banjar-Banjar ya. PKK sudah mulai sekarang antusias untuk mengikuti Bulan Bahasa Bali. Kalau menurutnya Ibu, contoh penerapannya itu ya secara di keluarga dulu ya. Kalau di Ibu itu lebih mungkin memperkenalkan budaya Bali mungkin sendiri di anak-anaknya Ibu. Habis itu lebih mencintai produk-produk Indonesia, kan itu termasuk ke dalam pengenalan jati diri agar lebih mencintai Indonesia sendiri kayak gitu sih. Contoh penerapan wawasan Nusantara di kehidupan sehari-hari itu menjaga perbedaan, di situ bisa berpikir positif, bisa toleransi terhadap suku bangsa, suku-suku yang lain. Di kehidupan sehari-hari tentu aja siswa itu dengan cara belajar yang giat mewujudkan cinta nasional terhadap Indonesia dan juga menghargai perbedaan di antara suku, bangsa, dan agama. Karena ini berkaitan dengan cara pandang kita ya terhadap bangsa Indonesia, artinya ini harus ada satu kesatuan yang utuh, begitu jiwa nasionalisme. Jika semangat dari wawasan Nusantara itu memudar, ya jelas berbagai perdebatan seperti itu, kemudian adanya gesekan-gesekan antar bangsa, suku, ras, budaya itu pasti terjadi. Yang jelas itu harus kita hindari sedini mungkin ya. Dan sangat sekali nanti itu bisa nanti melalui pola pendidikan di sekolah. Kalau menurutnya Ibu, kurangnya pemahaman itu juga memberikan dampak yang cukup besar ya, apalagi untuk kelangsungan bangsa Indonesia sendiri, mengingat karena kurangnya tentang wawasan Nusantara, otomatis rasa persatuan dan kecintaan terhadap Indonesia sendiri itu semakin luntur, dan itu juga nanti kedepannya menghambat yang namanya pencapaian tujuan nasional, dan itu lebih gampang untuk yang namanya memecah belah bangsa sendiri sih, seperti itu menurutnya Ibu.
yang akan terjadi kalau kurangnya wawasan Nusantara terhadap masyarakat itu bisa menimbulkan perpecahan. Contohnya perpecahan antara suku, bisa juga di dalam dunia perang saudara, bisa juga terjadi perpecahan itu kalau penerapan wawasan Nusantara itu minim diterapkan di masyarakat. Jadi menurut saya jika kurangnya pemahaman tentang wawasan Nusantara itu, masyarakat jadi lebih kurang tahu tentang budaya Indonesia. Padahal budaya Indonesia itu sangat beragam dan juga nilai-nilainya itu jadi berkurang yang menyebabkan rendahnya rasa cinta tanah air terhadap Indonesia. Ya. Untuk cara mencegahnya yaitu sebuah tindakan nyata yang bisa kita lakukan. Pertama, jika sebagai seorang pendidik yang mengajarkan kepada kalian di bangku sekolah, misalnya di jenjang SMA, bisa melalui mata pelajaran seperti PPKN, seperti itu nak ya, kemudian sejarah, di sana kalian lebih mengetahui tentang sejarah, wawasan Nusantara, kebinekaan, itu yang terutama ya untuk kita, bagaimana pola kita, namanya seperti semboyan negara kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika ya, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Bagaimana agar kita tetap kolaborasi walaupun berbeda suku, bangsa, ras, dan budaya, tetapi kita tetap menyatu di dalamnya, begitu. Tindakan nyata yang lainnya, kalian juga sebagai siswa yang nantinya akan terjun ke masyarakat, juga diharapkan bagaimana nanti kalian membudayakan nilai-nilai dari wawasan Nusantara tersebut. Cara mencegahnya itu banyak ya, tapi di sini kalau menurutnya Ibu itu tidak cukup satu pihak, tetapi di sini diperlukan banyak pihak, terutama dari pihak keluarga sendiri, habis itu kalangan pendidik terutama sekolah ya. Jadi lebih dari kecil sih lebih ditanamkan yang namanya konsep mencintai Indonesia atau mencintai budaya Indonesia sendiri, seperti itu sih menurutnya Ibu. Untuk pencegahannya itu bisa mulai dari toleransi terhadap perbedaan agama, suku, sama kayak pertanyaan yang nomor 2, bisa berpikir positif. Kalau udah kita bisa toleransi sesama, itu bakalan gak terjadi perpecahan. Itu sih. Jadi caranya itu dengan memperkenalkan budaya Indonesia dari Indonesia dulu, baru kita bisa ke lebih luas lagi ke luar negeri, dan kita harus mencoba untuk mempertahankan budaya tersebut agar tidak terlupakan.